adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti dalam keadaan yang sehat kan? Dan masih di rumah aja kan? Wow, hari ini kita ketemu lagi di hari Minggu dengan hari Minggu yang spesial. Karena hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari ke-50, yaitu hari penurunan atau pencurahan Roh Kudus. Wow. Nah adik-adik, sudah siap beribadah semuanya? Sebelum beribadah, adik-adik jangan lupa untuk mandi dan berpakaian yang rapi. Kemudian adik-adik jangan lupa menyiapkan Alkitab. Kemudian adik-adik jangan lupa juga menyiapkan buku catatan dan link untuk adik-adik beribadah. Dan terakhir, adik-adik jangan lupa absen ya. Absen sesuai dengan link yang dibagikan di grup kelas masing-masing. Kemudian adik-adik isi nama, kemudian kelas, dan kemudian sepelnya juga jangan lupa diisi. Dan kemudian submit deh. Sudah siap beribadah? Kalau sudah siap, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk penyertaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami setiap hari. Dan hari ini kami bersama-sama mau memulai ibadah kami. Tuhan tolong mampukan kami semua. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga selesai. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati Tuhan, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Layan, dan semoga kita selalu berkati dalam bimbingan-Mu. Berkati juga Kakak Layan yang ingin memberitakan firman-Mu, semoga bisa lancar dan selalu memberitakan firman-Mu dengan baik dan jelas. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sekarang pembacaan kita dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Nah, pasti tahu dong Yoel ada di perjanjian lama, ya. Oke, Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kalau sudah, kita akan membacanya bersama-sama ya. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Adik-adik masih ingat siapa Yoel? Yoel namanya berarti Tuhan adalah Allah. Nah, sekarang kakak punya tugas nih. Sambil adik-adik mengirimkan absen di WA, adik-adik juga bisa lampirkan jawabannya ya. Coba. Yang pertama, siapa yang tahu siapakah ayah Yoel? Yang kedua, apakah tugas Yoel? Dan yang ketiga, binatang apa yang disebut-sebut Yoel di pasal yang pertama? Di ayat yang pertama, Nabi Yoel bernubuat tentang datangnya hari Tuhan, ditandai dengan tulah atau bencana belalang yang merusak tanaman dan kehidupan manusia. Kenapa Allah sampai mendatangkan bencana? Karena Allah marah kepada umat manusia yang tidak taat. Nah, di ayat yang kedua, Nabi Yoel mengatakan untuk bertobat, dan ada janji Tuhan kepada mereka yang menyesali perbuatannya dan bertobat. Apa janjinya? Janjinya adalah Tuhan Allah tidak akan memberi hukuman, bahkan akan memberi berkat. Apa ya berkatnya? Nah, berkatnya adalah seperti bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini di ayat 28 dan 29, Tuhan Allah akan mencurahkan roh
Tuhan atau Roh Kudus kepada semua orang yang bertobat. Nah, sekarang coba kita baca sama-sama ya. Apa itu Roh Kudus? Roh yang ada dalam diri kita yang akan menolong dan mengingatkan kita agar selalu berbuat baik, yaitu perbuatan yang berkenan pada kehendak Tuhan. Setiap orang yang menerima Roh Kudus bisa seperti Yoel, pandai berkata-kata untuk menyatakan kehendak Tuhan. Nubuat yang dikatakan Yoel itu terjadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Ada peristiwa saat Tuhan Yesus akan naik ke surga dan memberikan kepada murid-muridnya Roh Kudus. Ada yang tahu peristiwa apa itu? Ya, Pentakosta. Pentakosta itu adalah hari di mana Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dan hari ini juga kita merayakan hari Pentakosta. Selamat hari Pentakosta. Coba semuanya beri selamat kepada mama, papa, kakak, adik, oma, opa, semua yang ada di rumah. Adik-adik bisa bilang, selamat hari Pentakosta. Nah, adik-adik tahu kan? Tuhan Yesus tidak hanya memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya pada saat itu saja. Tuhan Yesus juga sudah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita sebagai anak-anak-Nya untuk menjadi anak-anak yang berani. Adik-adik menjadi anak-anak yang berani memberitakan firman Tuhan. Bisa lewat pujian atau cerita, atau adik-adik juga bisa menceritakan kebenaran firman Tuhan di depan banyak orang. Dan Roh Kudus juga diberikan kepada kita agar kita juga menjadi ingat apa yang sudah firman Tuhan beritakan, baik pada saat kita membaca Alkitab, atau pada saat kita mengerjakan SBAH, atau juga bisa saat kita beribadah setiap hari minggunya. Nah, kalau kita sudah mengingat firman Tuhan, Roh Kudus juga akan membantu kita untuk bisa melaksanakan firman dan perintah Tuhan. Contohnya apa? Ada di Alkitab tertulis, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi kita bisa beribadah di hari Minggu. Walaupun sementara ini kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita tetap setia beribadah di rumah seperti adik-adik lakukan pada saat ini. Tapi jika di rumah sedang kesulitan sinyal HP atau kuota, adik-adik bisa mengajak mama atau papa atau kakak atau adik, oma, opa beribadah sendiri, membuka Alkitab sendiri, mengikuti SBAH. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan akan membantu kita menyembahnya, melaksanakan perintahnya, karena ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Terimalah berkat Tuhan hari ini, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, karena kita sudah tahu kita sudah mendapatkan Roh Kudus, jadi tugasnya adik-adik sekarang adalah adik-adik membuat video singkat yang berisi 1. Apa yang adik-adik syukuri selama di rumah saja, dan pesan untuk para tenaga medis dan teman-teman yang berada di rumah. Buatlah video sekreatif mungkin, durasi video maksimal 1 menit. Masing-masing kelas akan dipilih 4 video terbaik dan akan mendapatkan hadiah free kuota. Oke, video dapat dikirim ke grup kelas masing-masing dan jangan lupa diberi nama. Jika orang tua atau adik-adik mempunyai Instagram atau Facebook, adik-adik dapat mengupload ke Instagram atau Facebook dan jangan lupa tag IG @pelkat
PA Maranatha atau Facebook IMPA Maranatha Bandung. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang UAS. Jaga mereka supaya diberi kekuatan dan kesehatan. Berkati juga orang tua mereka supaya bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar. Berkati juga Pendeta Maria, Pendeta Monica, PHMJ, majelis, dan juga kakak-kakak pelayan supaya diberi kesehatan untuk bisa melayanimu terus ya Tuhan. Berkati juga presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa, kepala dusun, RW, RT, dan juga tenaga medis dalam melakukan perintah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada Mama dan Papa, sehingga saat ini kami bisa memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini untuk sebagai pelayanan di gereja kami. Berkati majelis serta gereja yang mengelola persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Adik-adik mulai sekarang harus berani untuk bersaksi menceritakan firman Tuhan dimanapun adik-adik berada. Oke adik-adik, sebelum Kakak Walin mengakhiri ibadah hari ini, Kakak Walin mau mengingatkan lagi untuk selalu jaga kebersihan dan juga untuk selalu rajin untuk cuci tangan. Oke adik-adik, sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.